wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab muamalah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a qadirun li ba'din wa la tanajashu wa la yabi'u ar-rajul ala bai'i akhihi wa la yakhthub ala khitbati akhihi wa la tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha." Muttafaqun alaih. Wa li Muslim la yasum al-muslimu ala sawmi akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjual barang dagangan orang desa, dan juga janganlah kalian, kata Nabi sallallahu, berdagang dengan cara najas, dan janganlah seseorang memotong jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya, dan jangan pula seorang wanita melamar dan pula seorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, serta janganlah seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan istri mudanya supaya dia memperoleh bagian dari istri muda itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat ya, Imam Muslim tercantum lafaz, janganlah seorang muslim memotong penawaran saudaranya sesama muslim di dalam jual beli. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya terdapat beberapa macam larangan di dalam jual beli. Yang pertama, di dalam hadis ini dilarang seseorang ya melakukan ya jual beli ya dengan cara orang desa, orang kota menjual barang dagangan orang desa. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan minggu kemarin. Ya, tidak boleh seorang desa, orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Biarkan orang desa tersebut menjual barang dagangannya di kota, sehingga ya harga lebih murah dan ya hamba Allah Subhanahu wa taala saling ya menguntungkan satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, gambarnya miring katanya. Ini masih miring, ikhwan? Masih miring? Sudah tidak, Ustaz? Sudah. Nah, jelas ya? Ini jelas, Ustaz. Yang kedua, ya, wala tanajasu. Ya, dan jangan pula kalian berdagang dengan cara najas. Najas ini sudah kita jelaskan, seseorang yang bekerja sama dengan pedagang, yang mana orang ini tidak ingin membeli barang dagangan, tetapi tujuannya ingin meninggikan harga supaya pembeli yang sebenarnya terkecoh, sehingga dia membeli dengan harga mahal. Contoh misalnya, ada seorang pedagang kerjasama dengan salah seseorang, ya. Ketika ada datang pembeli memegang barang, ya misalnya baju atau peci, misalnya dia jualan peci, jualan baju. Pembeli ini nanya, ya, ini berapa harganya? Ya. Kemudian kata penjual, harganya baju ini 100.000. Kemudian ada teman penjual yang yang sudah kerjasama dengan penjual. Dia mengatakan 100.000, masya Allah, 99.000 aja ya saya beli, kata dia. Ya. Sehingga kata penjual tidak bisa, ya tidak bisa, harganya tetap 100.000. Ya. Oh kalau begitu kata penjual, kata orang ini tetap saya 99.000. Padahal dia kerjasama. Kemudian pembeli sebenarnya ini terkecoh. Akhirnya pun dia membeli dengan harga 99.000 atau dengan harga 100.000. Karena melihat tawaran orang ini yang begitu tinggi. Maka ini adalah najas. Ini adalah praktek najas, dan ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, disebutkan di dalam hadis ini, dilarang seseorang yang memotong jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya. Tidak boleh seseorang ya memotong orang lagi sedang jual beli. Tentu memotong ini adalah
ya seseorang ingin sudah membeli barang, kemudian dia beli barang saudaranya. Maka ini tidak boleh. Kapan hal ini tidak boleh? Kalau sudah akad itu sudah resmi. Sudah resmi seperti apa, Ustaz? Penjual dan pembeli sama-sama sudah sepakat harganya. Sudah sepakat, penjual sepakat harganya, pembeli sudah sepakat harganya. Tinggal menyerahkan barang saja. Kemudian datang antum. Kemudian antum bilang, ini berapa barang yang mau antum jual ini kepada si fulan? Kata orang ini harganya 200.000. Sedangkan barangnya tinggal satu-satunya. Kemudian antum bilang, oh saya beli aja ya 250.000. Ya saya lebihkan 250.000. Padahal sudah terjadi kesepakatan ya, antara pembeli dengan penjual dengan harga 200.000. Ya, tinggal barangnya saja diserahkan. Ya, ketika barang itu mau diserahkan, datang kita yang memotong penjualan orang tersebut. Maka ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Baik. Maka kapan boleh seseorang ya menawar atas tawaran saudaranya ketika belum terjadi persetujuan, baik itu penjual ataukah pembeli. Kalau sekedar hanya menawarkan barang saja dan belum ada kesepakatan antara penjual dan pembeli ya di dalam masalah ini, maka boleh setiap orang masuk dalam penawaran tersebut. Maka jika hanya sekedar masih tawar-menawar, belum ada persetujuan dari kedua belah pihak, maka ini masih seseorang boleh masuk di sana tawar-menawar dalam barang tersebut. Atau kalau sudah terjadi kesepakatan, tetapi pihak pembeli mengizinkan Anda. Kata pihak pembeli, antum kalau mau barang tersebut silakan, ya tawar dengan harga lebih mahal, silakan. Kalau seandainya pembeli ya yang sudah terjadi kesepakatan sama penjual ini mengizinkan Anda untuk menawar barang tersebut, ya membeli lebih, ya maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena si pembeli ini sudah menjatuhkan haknya. Ya, dia tidak mengambil haknya. Kalau diizinkan, maka ini boleh. Ini sama seperti seseorang yang ingin melamar wanita, yang telah dilamar, ya. Maka tidak boleh kita masuk atas pinangan saudara kita. Tetapi jika seandainya orang yang meminang ini, laki-laki yang meminang ini mengizinkan Anda untuk meminang pinangan yang dia pinang, mengkhitbah, ya, yang telah dia khitbah mengizinkan Anda, maka tidak mengapa Anda masuk di sini, karena sudah diizinkan. Kalau belum diizinkan, maka tidak boleh. Sama seperti halnya seseorang menawar barang saudaranya. Kalau seandainya diizinkan. Ya, kalau seandainya diizinkan oleh ya pembeli tersebut, ya nggak apa-apa Pak, silahkan tawar. Ya silahkan. Ya kalau antum mau barang ini silahkan. Kalau diizinkan oleh pembeli, maka ini tidak mengapa. Tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Ya dilarang kapan? Ketika ya seseorang itu masuk dalam penawaran saudaranya sudah dia beli barang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, ya tidak boleh pula seseorang mengkhitbah atas pinangan saudaranya. Ya tentu ya, ini selama yang dipinang itu ya sudah setuju. Tapi kalau tidak diketahui yang dipinang itu setuju atau tidak, perempuannya setuju atau tidak, ya bahkan ya perempuan tersebut ya condong agak menolak, ya maka ya tidak mengapa di sini seseorang masuk. Ya, maka boleh seseorang masuk dalam pinangan di sini. Kalau seandainya diketahui ya perempuan tersebut ya tidak menyenangi laki-laki ini atau dia tidak ada tampak persetujuan, ya tidak ada tanda-tanda persetujuan atas pinangan laki-laki ini, maka boleh laki-laki lain masuk dalam pinangan tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ya didatangi oleh dua orang sahabat. Pertama, didatangi oleh Abu Jaham untuk melamar dia. Kemudian setelah itu, Fatimah ini didatangi oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan untuk melamar beliau. Kemudian Fatimah ini datang, sahabiah ini datang kepada Nabi SAW menceritakan perihal
bahwasanya dia dilamar oleh dua orang sahabat. Dilamar oleh Abu Jaham dan dilamar oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Nabi mengatakan, amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an atiqih wa amma Muawiyah fasa'lukun la malalahu. Kata Nabi SAW, adapun Abu Jaham, wahai Fatimah, sesungguhnya dia seorang laki-laki yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari bahunya. Maksudnya apa? Dia laki-laki suka memukul wanita. Dan wanita tidak senang sifat laki-laki yang suka memukul. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa amma Muawiyah. Adapun Muawiyah fasa'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah adalah seorang yang fakir, tidak memiliki harta, dan wanita juga tidak senang memiliki ya seorang laki-laki yang fakir, tidak memiliki harta, karena wanita pada asalnya senang mempunyai suami yang berharta, berada, kaya, ya. Dan wanita juga tidak senang ya memiliki suami yang suka memukul, karena dua sifat ini tidak disenangi oleh kaum wanita. Nah, di sini dua orang sahabat ini melamar Fatimah binti Abi Qais. Ya. Dan Nabi SAW tidak melarang dua orang sahabat ini. Kenapa? Kenapa diperbolehkan? Karena tidak adanya ketertarikan dari Fatimah kepada salah satu lamaran tersebut. Sehingga boleh yang lain masuk. Maka boleh saja seseorang melamar atas lamaran saudaranya selama pertama tidak diketahui bahwasanya wanita itu tertarik terhadap pinangan tersebut atau menyetujui pinangan tersebut. Yang kedua, diizinkan oleh pihak pelamar yang pertama, ya, yang mengkhitbah pertama. Ketika pengkhitbah pertama ini mengizinkan Anda untuk mengkhitbah dengan pinangan yang sama, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak dilarang dalam Islam. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya janganlah ya seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan istri mudanya supaya dia memperoleh bagian istri muda. Maka ini juga tidak boleh ya seorang wanita ya menyuruh ya suaminya ya menceraikan istri mudanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia memperoleh bagian dari istri muda tersebut ya. Maka ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh ya seorang istri menyuruh menyeraikan istri yang dia nikahi. Taib. Nah, di sini para ulama juga menjelaskan apakah boleh seorang wanita ya bersyarat ya kalau seandainya ya suaminya menikah dia minta cerai. Ya. Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jika seandainya ada seorang wanita bersyarat bahwasanya saya mau nikah dengan Anda tapi dengan syarat saya tidak boleh dimadu. Apakah persyaratan ini boleh di dalam pernikahan? Ya. Biasanya ya zaman sekarang kalau orang yang sudah ngaji ya laki-laki yang sudah ngaji laki-lakinya yang bersyarat kepada wanita. Kata laki-lakinya, kalau kamu mau jadi istri saya kamu harus siap dipoligami ya. Sekarang ini terbalik zaman sekarang ya. Kalau dulu ya orang ya, sebagian kaum wanita kadang-kadang bersyarat ya bahwasanya saya mau nikah dengan Anda tapi dengan syarat saya tidak boleh dimadu. Apakah persyaratan ini diperbolehkan di dalam pernikahan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama ya. Jumhur ulama ya melihat bahwasanya persyaratan ini tidak boleh. Ya, persyaratan ini tidak boleh. Karena persyaratan ini menafikan ya muqtadha nikah ya, tujuan pernikahan. Ya, sebagian ulama tidak membolehkan. Oleh karenanya kata jumhur ulama, kalau ada seorang wanita bersyarat syarat semacam ini, maka seorang suami tidak perlu menepati syaratnya. Tidak perlu seorang suami mengikuti syaratnya. Ya, ini pendapat jumhur. Pendapat sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya, dan ini pendapat Hanabilah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, ya, ulama-ulama zaman sekarang, ya, dan syekh yang lainnya, mereka melihat bahwasanya persyaratan semacam ini diperbolehkan. Persyaratan semacam ini diperbolehkan dan ini tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan. Karena boleh saja seorang wanita bersyarat di awal, saya tidak mau dimadu. Kalau dimadu, ceraikan saya. Maka kita akan cerai. Ya. Maka
Kata para ulama, persyaratan semacam ini boleh saja, ya, karena itu haknya dia. Sebagaimana seorang wanita bersyarat kepada suaminya, saya mau menikah dengan Anda, tapi dengan syarat saya diberikan rumah. Atau dengan syarat saya tinggalnya di tempat ini. Maka kata para ulama, persyaratan semacam ini persyaratan yang diperbolehkan. Sehingga seorang suami, jika dia disyarati oleh wanitanya di awal semacam ini, maka harus dia penuhi. Kalau dia tidak penuhi, maka berhak bagi wanita tersebut meminta cerai dan dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Terjadi khilaf di kalangan ulama, tapi saya condong kepada pendapat Hanabilah ini. Bahwasanya boleh wanita bersyarat semacam ini. Wanita bersyarat bahwasanya kalau seandainya dia dimadu, dia meminta cerai misalnya. Maka insya Allah syarat semacam ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Intinya di hadis ini adalah kita dilarang untuk menawar atas tawaran saudara kita. Kemudian juga dilarang dalam hadis ini melakukan praktik najas yang sebagaimana sudah kita jelaskan. Dan juga di dalam hadis ini dilarang seseorang, ya, orang kota menjualkan barang orang desa. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال وله شاهد. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memisahkannya dari orang-orang kesayangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim. Namun pada sanadnya terdapat ada pembicaraan, ada kelemahan. Dan hadis ini, ya, ada syahidnya atau penyertanya. Baik. Kemudian, ya, kita baca satu hadis lagi yang sama, ya. Nanti kita jelaskan hukumnya. Ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a غلامين أخوين فبئتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجئهما ولا تبئهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menjual dua orang budak bersaudara. Maka aku pun menjualnya dan aku memisahkan keduanya. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bersabda, kata Rasulullah, carilah mereka, kembalikanlah mereka, dan janganlah kalian jual mereka berdua secara terpisah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dengan sanad rawi-rawi yang terpercaya. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Jarud dan Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban, ya, Tabrani dan Ibnu Qattan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini, ya, yang kita sebutkan tadi, ya, berbicara tentang masalah tidak boleh seseorang memisahkan antara seorang ibu dari anaknya, baik itu dengan cara dijual ataukah dengan cara menghadiahkannya. Ya, maka ini tidak boleh. Tentu saja yang dimaksudkan di dalam masalah ini adalah perbudakan. Ya. Seseorang memiliki budak, yang mana budak tersebut memiliki seorang anak. Ya. Dia memiliki budak, ibu dan anaknya, yang anaknya masih kecil. Maka kita tahu di dalam Islam budak itu, ya, dia adalah harta bagi tuannya.
Oleh karenanya budak itu boleh diperjualbelikan, ya boleh diperjualbelikan. Nabi SAW melarang ketika seseorang menjual budak, dia menjual budak tersebut dengan cara ibunya dijual kepada pedagang ini, kemudian anaknya dijual kepada pedagang lain, ya, atau kepada pembeli lain, atau ibunya dijual, anaknya tidak dijual, maka ini tidak boleh. Ya, kata Nabi SAW, janganlah seorang anak dipisahkan dengan ibunya, atau seseorang memisahkan dua bersaudara. Ya. Seseorang memisahkan dua bersaudara, maka ini juga tidak boleh. Maka akadnya ini adalah akad yang batil, tidak boleh. Taib, Ustaz, apakah termasuk di dalam hadis ini seorang ayah, karena disebutkan di sini adalah seorang ibu. Apakah juga ayah sama peranannya seperti seorang ibu? Misalnya, seseorang memiliki seorang budak, ya, yang berupa seorang ayah dan seorang anak. Ya. Apakah boleh, ya, anaknya dijual, ayahnya tidak? Atau anaknya dijual kepada pembeli yang lain, ayahnya dijual kepada pembeli yang lain lagi? Apakah boleh semacam itu? Apakah hukum ini hanya khusus bagi seorang ibu dengan anaknya? Para ulama mengatakan, ya termasuk di dalam hal ini adalah juga seorang ayah. Maka tidak boleh seorang ayah juga dipisahkan dari anaknya, atau sang anak dipisahkan dari ayahnya. Tidak boleh dijual. Kalau mau dijual bersamaan kepada satu orang. Tidak boleh dipisahkan. Ya. Kemudian, apakah seorang bibi sama seperti seorang ibu? Sehingga jika seandainya seorang memiliki budak dan dia juga memiliki seorang bibi, apakah boleh dijual bibinya di orang lain yang budak ini tidak dijual? Atau budak ini dijual, sang anak ini dijual, sang keponakan ini dijual ke tempat yang lain lagi? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, karena hadisnya hanya berbicara tentang seorang ibu, ya dalam hal ini masuk adalah ayah dan juga seorang bersaudara. Ini saja ya yang tidak boleh dipisahkan. Adapun yang lain, hubungan nasab yang lain itu boleh dipisahkan. Karib kerabat yang lain itu boleh dipisahkan ketika dijual sang budak ini. Ya, wallahu a'lam. Dan ini ya, seseorang yang memisahkan antara budak, antara seorang ibu dengan anak budak tersebut, maka ini merupakan dosa besar. Ya, merupakan dosa besar. Dan akad terjadi dalam masalah ini, akadnya adalah akad batil. Akad batil, ya, tidak sah akadnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ghala as-si'ru bil Madinah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas ya Rasulullah ghala as-si'ru fas'ir lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-razzaq wa inni la arju an alqallaha ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi madlamatin fi damin wala mal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya pada suatu hari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, harga barang di kota Madinah naik, ya, harga barang melonjak tinggi. Maka para sahabat pun datang berkata kepada Nabi SAW. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, harga barang melonjak naik. Ya. Tetapkanlah untuk kami harganya. Tetapkanlah untuk kami harganya. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang menetapkan dan menentukan harga hanyalah Dia Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menyempitkan rezeki dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rezeki. Dan aku berharap semoga ketika aku nanti, kata Nabi, menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali Imam An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan
oleh Imam Ibnu Hibban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan dan menceritakan kepada kita tentang sebuah peristiwa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu harga-harga bahan makanan pokok atau barang makanan pokok itu harga-harganya naik, ya. Harganya melonjak tinggi, ya. Dan para sahabat pun mengeluh dengan ya, naiknya harga yang begitu tinggi, sehingga sahabat-sahabat ini datang kepada Nabi Sallam meminta agar beliau stabilkan harga dengan cara mematok harga standar, ya, dengan ditetapkan harga barang tersebut. Misalnya harga beras ya selitarnya 10.000, maka harus 10.000 semua. Ya tidak boleh ada yang menjualnya lebih. Ya, para sahabat meminta kepada Nabi Sallam menetapkan harga ini sebagai harga pasar. Ya tidak boleh ya lebih dari ini penjualannya. Maka Nabi pun tidak mau. Rasulullah pun tidak mau. Kata Nabi SAW, Innallah wal musa'ir. Karena yang menentukan harga dan yang menetapkan harga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berhak seorang manusia menentukan harga di pasaran. Tidak boleh seorang manusia menentukan harga di pasaran. Biarkan, kata Nabi SAW, ya hamba-hamba Allah tersebut, ada yang Allah luaskan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya, ya. Karena semacam itu. Karena pedagang ini, ya kadang-kadang dia mendapatkan untung banyak, ya. Karena dengan harganya naiknya sebuah barang, pedagang kadang-kadang diuntungkan. Dan kadang-kadang pedagang itu dirugikan dengan turunnya harga sebuah barang. Semacam itu sunnatullah. Kadang harga itu naik, kadang harga itu turun, ya. Kadang harga itu melonjak tinggi, kadang harga itu turun drastis. Maka sunnatullah semacam itu, ya. Maka kata Nabi, biarkan ya pedagang tersebut dia mengambil keuntungan sebesarnya, ataukah nanti juga datang pada pedagang tersebut sebuah masa yang mana dia akan rugi, ya, karena harga barang akan turun. Maka kata Nabi, biarkan ya berjalan seperti alaminya, jangan ditentukan harga. Berdasarkan hadis ini, para ulama ya rahimahumullah jami'an, mereka melarang istilah tas'ir, melarang mematok harga, menentukan harga di pasaran. Maka ini tidak boleh, ya. Maka ini tidak boleh, siapapun yang melakukannya tidak boleh. Tidak boleh seseorang menetapkan misalnya harga telur 1 kilo harganya harus 25.000. Kalau lebih dari harga ini maka akan dikenakan hukuman, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh seseorang mematok harga di pasar, yang menetapkan sebuah harga di pasar. Misalnya dia jual misalnya beras misalnya. Kata dia beras gambut 1 liter ya 12.500. Tidak boleh dijual lebih. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh menentukan harga di pasaran. Maka ini tidak perlu ditaati kecuali penetapan harga tersebut datang dari pemimpin, dari waliul amr, dari seorang pemimpin dari negara. Ketika terdapat maslahat yang begitu besar, ketika manusia membutuhkan dalam keadaan darurat. Maka dalam keadaan darurat, seorang pemimpin atau sebuah negara boleh menetapkan harga dalam keadaan darurat. Ya, semacam misalnya ketika kita di masa pandemi misalnya. Pada saat itu harga-harga buah-buahan, jeruk mungkin naik harganya karena orang berebut membeli buah vitamin C, atau harga masker ya naik ya karena orang berebut ya membeli masker. Apakah boleh seorang pemimpin di sini, pemimpin negara masuk menetapkan harga? Maka dalam kondisi darurat diperbolehkan. Ya, seperti kejadian kemarin waktu kita corona, maka boleh pemerintah menetapkan misalnya harga jeruk tidak boleh lebih dari 20.000 1 kilo misalnya. Atau harga masker misalnya 1 kotak itu tidak boleh lebih dari misalnya 30.000, maka boleh dalam kondisi darurat. Adapun jika tidak dalam kondisi darurat, maka tidak boleh ya seseorang ya menetapkan harga. Ya, tidak boleh seseorang menetapkan harga jika seandainya tidak dalam kondisi darurat ya. Oleh karenanya
ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau, ya, disuruh oleh sahabat untuk menentukan harga standar barang, ya, Nabi tidak mau, ya, karena itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan manusia mendapatkan rezeki dari satu musim ke musim yang lainnya. Maka TSR ini berlaku kepada semua barang, ya, semua barang. Tidak hanya makanan pokok saja, tapi semua jenis barang. Tidak boleh seseorang mematok harga kecuali dalam kondisi darurat, dan itu dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin negara, ya, seorang pemimpin negara, dalam hal ini presiden, menteri-menterinya, atau seorang gubernur, atau seorang bupati, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ya. An Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'. Ya. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang menimbun barang kecuali dia telah berbuat dosa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini berbicara tentang larangan seseorang menimbun barang. Ya, kata Nabi sallallahu, tidaklah seorang menimbun barang kecuali dia telah berbuat dosa. Kecuali dia telah berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwasanya menimbun barang itu tidak boleh. Ya, menimbun barang itu tidak boleh. Apakah ini berlaku kepada semua jenis barang? Ataukah hanya berlaku kepada bahan-bahan makanan pokok saja? Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, ya, maka ini berlaku kepada semua jenis barang, baik itu makanan pokok ataukah bukan makanan pokok. Semua jenis barang tidak boleh seseorang menimbun barang tersebut. Ya, ya, terlebih-lebih lagi dalam masa genting. Ya, maka seseorang kalau dalam masa genting tidak boleh dia menimbun barang atau mengambil barang begitu banyak. Ya, mengambil barang begitu banyak sehingga menimbulkan kelangkaan barang tersebut. Taib, ya Ustaz, apakah menimbun barang itu sama sekali tidak dibenarkan? Iya, sama sekali tidak dibenarkan. Tetapi ada dua perbedaan. Ada orang kadang-kadang membeli barang tersebut di waktu murah, biasanya orang beli barang tersebut banyak. Ya, dan itu naluri manusia. Ketika harga sebuah barang itu murah, pasti banyak orang membelinya, sehingga membelinya lebih dari 1, 2, 3, 4, ya, bahkan ratusan. Ketika harganya murah, ya. Apakah ini termasuk ihtikar? Apakah ini termasuk menimbun barang ataukah tidak? Ya. Para ulama menjelaskan makna ihtikar itu, menimbun barang tersebut adalah seseorang membeli barang yang banyak dalam rangka menjadikan barang tersebut langka. Ya. Jadi dia membeli barang, ya, yang banyak agar terjadi kelangkaan barang tersebut. Maka inilah ihtikar. Dia membeli barang dengan jumlah yang banyak agar terjadi kelangkaan di dalam barang tersebut. Adapun seseorang membeli barang di waktu murah, ya, dia beli, ya, kemudian nanti dia jual ketika harga mahal, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tetapi tetap saja harus digarisbawahi, perbuatan semacam ini diperbolehkan di waktu normal. Adapun di waktu darurat tidak boleh. Walaupun tujuannya apa? Karena murah, ya, dia beli, nanti dia jual. Tetapi di waktu darurat dia lakukan demikian, maka ini tidak boleh. Hal ini boleh dilakukan di waktu normal. Ya, di waktu normal. Adapun di waktu darurat tidak boleh seseorang melakukan, ya, membeli barang yang begitu banyak. Ya. Ini perbedaan antara ihtikar, ya, menimbun barang tujuannya adalah menyebabkan kelangkaan. Kenapa ini dilarang? Karena ini berbuat zalim kepada manusia. Ya, ini termasuk perbuatan zalim kepada manusia.
Ya, kenapa? Karena dia meninggikan barang. Sehingga ada sebagian orang tidak mampu membeli barang tersebut. Yang dulunya dia mampu, akibat perbuatan kita, harga barang naik, ya, dan sebagian besar, ya, orang tidak bisa membeli barang tersebut akibat perbuatan kita. Maka di sini kita berbuat zalim kepada orang-orang tersebut. Makanya dilarang perbuatan ihtikar ini. Karena di situ adalah sebuah unsur kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim. Baik. Ya. Maka dapat kita tarik kesimpulan di dalam hadis ini, ya, bahwasanya, ya, haram melakukan penimbunan barang, ya, yang dalam rangkanya menyebabkan barang itu menjadi langka sehingga menyulitkan orang-orang banyak. Kemudian yang kedua, ya, dapat kita tarik kesimpulan dari hadis ini bahwasanya hadis ini berlaku pengharaman, ya, mengumpulkan barang, ya, atau menimbun barang berlaku kepada semua jenis barang. Walaupun, ya, sebagian jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini hanya berlaku pada bahan makanan pokok saja, pada makanan pokok. Tetapi yang benar pendapatnya adalah ini berlaku kepada semua jenis barang. Berlaku kepada semua jenis barang. Ya, baik itu bahan makanan pokok ataukah bukan bahan makanan pokok. Ya. Dan juga, ya, di dalam hadis ini kita disuruh, ya, untuk berbuat baik, ya, kepada kaum muslimin. Ya, berbuat baik kepada kaum muslimin. Menyusahkannya dengan menimbun barang sehingga barang-barang menjadi langka, harganya mahal. Di sini kita berbuat tidak baik kepada kaum muslimin. Sedangkan kita disuruh untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita, ya, dengan apa? Memudahkan manusia mendapatkan barang tersebut, bukan justru menyusahkan dia untuk mendapatkan barang tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kita ambil satu hadis lagi, ya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasurru al-ibla wal ghanam faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha in syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin muttafaqun alaih. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah kamu membiarkan unta dan kambing tidak diperah agar terlihat gemuk. Barang siapa yang sudah membelinya, sedang susuknya sudah terlanjur diperah, maka dia boleh memilih 2 alternatif, yaitu tetap dia beli ataukah dia kembalikan dengan menambah 1 sok kurma. Muttafaqun alaih. Di dalam Sahih Muslim lafaznya adalah maka dia diberi waktu selama 3 hari untuk memilih. Dalam riwayat ini, Bukhari mencantumkan dengan sanad yang mu'allaq. Dia dikembalikan dengan 1 sok makanan yang bukan gandum. Bukhari berkata, riwayat yang menyebutkan kurma lebih banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, larangan praktek musarrah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita larangan praktek musarrah. Musarrah itu apa? Musarrah itu adalah seorang pedagang yang memiliki hewan seperti sapi, kambing, unta, dan semisalnya, yang mana susunya tidak diperah. Yang seharusnya diperah tiap hari tidak diperah oleh pedagang ini. Ya, oleh peternak ini. Tidak diperah. Ya, sampai 1 bulan, mungkin sampai 1 minggu. Sehingga sapi itu kelihatannya gemuk.
Padahal dia mungkin tidak segemuk itu. Akibat susunya tidak diperah, maka sapi tersebut kelihatannya gemuk. Atau kambing tersebut kelihatannya gemuk. Ketika kelihatannya gemuk, sehingga penjual ini menjual kepada pembeli dengan harga yang mahal. Karena pembeli tertipu melihat bahwasanya sapinya gemuk. Ya, padahal sapi tersebut gemuk akibat dia tidak diperah susunya. Maka kata Nabi SAW, jika ada praktek semacam ini, maka si pembeli ini boleh mengembalikan hewan ternak tersebut. Boleh mengembalikan hewan yang tidak diperah susunya tersebut ya oleh penjualnya, boleh dikembalikan. Tapi dengan syarat apa? Si penjual ini dengan syarat ya mengembalikan hewan dan juga mengembalikan satu sok kurma. Satu sok kurma itu kurang lebih 2,5 kg. Ya, 2,5 kg. Satu sok itu sama dengan kurang lebih 2,5 kg. Jadi ketika ya sapi ini dia beli, ya kemudian setelah 3 hari, ya ternyata dia dapati bahwa sapinya kurus setelah dia perah susunya. Ternyata dia merasa tertipu, maka dia boleh mengembalikan sapi ini, mengembalikan hewan ternak ini, ya kepada penjualnya. Ya dengan syarat apa? Dengan syarat disertakan satu sok kurma. Hadis ini, ya sebagian ulama di kalangan Hanafiyah mengingkari hadis ini. Kenapa? Karena kata mereka ini bertentangan dengan kaidah Islam. Ya, sebagian orang, ya, di antaranya fuqaha Ahnaf, mereka tidak mengambil hadis musarrah ini. Kenapa kata mereka? Karena ini bertentangan dengan kaidah. Ada sebuah kaidah di dalam fikih yang disebut oleh para ulama, al-kharaju bid-dhaman. Orang yang mengambil risiko, dialah yang mengambil keuntungan. Nanti kita lanjutkan. Saya menjauh azan dulu di sini, azan kebetulan. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah Isya. Baik. Di sana sudah azan belum? Sudah selesai azan? Sudah selesai azan belum di sana? Tidak kedengaran. Oh ya.
Baik, sedikit saya lanjutkan ya. Jadi hadis musarrah ini sebagian fuqaha khususnya mazhab Abu Hanifah mengingkari hadis musarrah ini. Kenapa kata mereka? Karena ini bertentangan dengan kaidah fikih. Ada kaidah fikih itu al-kharaju bid-dhaman. Orang yang mengambil keuntungan adalah orang yang mengandung risiko. Artinya siapa yang menanggung risiko, dialah yang berhak mengambil keuntungan. Di sini kata mereka, yang menanggung kerugian di sini siapa? Penjual apa pembeli? Jawabannya adalah tentu saja pembeli, ya. Karena kalau seandainya sapi itu setelah dia beli mati di tangan pembeli, maka pembeli di sini tidak berhak lagi mengembalikan barang tersebut. Berarti di sini risiko yang ada di tangan pembeli. Tapi kenapa ketika dibalikkan barangnya malah si pembeli ini harus menyertakan satu sok kurma, ya. Makanya mereka mengingkari hadis ini. Tapi jawabannya adalah hadis ini hadis yang sahih. Maka hadis ini sebetulnya tidak bertentangan dengan kaidah fikih. Kenapa? Karena di dalam hadis ini terdapat ada syubhat. Ada syubhat di mana? Di sana. Di situ ada syubhat kepemilikan antara penjual dengan pembeli. Karena susu itu ketika tidak diperah, itu miliknya siapa? Miliknya si penjual. Ketika sudah sapi itu dibeli, maka susu ya yang tidak diperah di waktu dibeli oleh pembeli ini, maka itu milik si pembeli. Sehingga bercampurlah antara susu penjual dengan susu pembeli, ya. Maka di dalam Islam ya untuk menghilangkan ya persengketaan, ya karena di situ bercampur antara dua harta dan kita tidak bisa memisahkan antara harta penjual dengan harta pembeli di dalam susu tersebut, sehingga di dalam Islam untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, si pembeli ketika dia mengembalikan sapi tersebut tidak jadi beli, maka dia harus menyertakan satu sok kurma. Harus disertakan satu sok kurma. Apakah boleh kurma diganti dengan makanan pokok yang lain? Boleh. Boleh diganti dengan beras ya 2,5 kilo dan semisalnya. Taib, Ustadz berapa hari waktunya dikasih? 3 hari. Setelah ya ketahuan ya diperah ya, setelah diperah ketahuan ternyata sapinya kurus, maka 3 hari dari waktu diperah tersebut dia punya hak untuk mengembalikan. Lebih dari 3 hari tersebut tidak berhak lagi dia mengembalikan hewan tersebut ya. Jatuh hak kiarnya, sudah tidak ada lagi. Taib. Ya, maka ini ya yang berkaitan tentang masalah ya jual beli musarrah. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih detail lagi dalam masalah ini. Tetapi intinya kalau seandainya susunya sudah diperah maka seperti itu. Tetapi kalau seandainya susu sapinya belum diperah, pembelinya beli sapi yang mana sapinya belum diperah, kemudian dia lihat, oh ternyata ini sapi ini gemuk akibat susunya ditahan. Tapi belum dia perah, belum dia minum susu tersebut oleh pembeli. Maka boleh dia mengembalikan sapi tersebut tanpa dia mengasih satu sok makanan atau satu sok kurma. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja. Insya Allah nanti minggu depan kita akan jelaskan lebih rinci lagi tentang masalah ini. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Sisa waktu yang ada. Ustadz, gimana hukumnya seorang petani yang setelah memanen hasilnya, lantas dia simpan dulu sampai mahal harga? Apakah itu termasuk menimbun juga? Iya. Pertama, ya jazakallahu khair atas pertanyaannya. Maka jika seandainya produksi barang atau punya dia, maka tidak ada masalah dia simpan. Dia simpan, maka tidak ada masalah dia ketika harga naik dia jual, tidak masalah karena dia yang punya barang, dia yang punya barang. Tetapi dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat perbuatan
Ya, orang memiliki barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi darurat tidak boleh. Dalam kondisi normal tidak mengapa. Ya, seseorang menyimpan barang nanti harga naik dijual maka tidak mengapa. Tapi dalam kondisi konflik, ya, kondisi orang sangat membutuhkan maka perbuatan itu tidak boleh. Adapun dalam kondisi normal maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Berapa harga mic itu? Ya, antum minta belikan barang, kemudian apa? Mengasih antum barang tersebut di tempat tokonya, ya, semacam itu ya. Apakah sah atau tidak gitu ya? Ya, pertama ya, orang yang meminta dibelikan barang, ya, maka itu tidak boleh pertama kali melakukan akad yang mengikat. Akad yang mengikat. Akad yang mengikat itu seperti apa? Seperti contoh misalnya saya minta belikan sama si fulan, tolong belikan HP, ya, nanti saya bayar. Ya, kamu jual ke saya, ya, nanti saya bayar dengan kredit, ya, dengan dicicil. Oke, kata orang ini. Maka ini sebetulnya tidak boleh. Ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh akad yang mengikat. Akad yang tidak mengikat apa? Saya katakan, tolong belikan HP, ya. Siap, kata orang ini, nanti saya bayar cicil, ya. Tapi kalau seandainya saya berubah pikiran, mungkin saya tidak jadi, ya. Maka ini akad tidak mengikat, ya. Bisa jadi dia apa namanya? Ya, tidak jadi beli. Maka harus dibikin akadnya tidak mengikat, ya, sehingga si orang ini memiliki keluasaan untuk membatalkan ataukah meneruskan jual beli. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, serah terimanya harus qabdnya sempurna. Jangan di toko masih barangnya berada di toko, kita serah terimanya di toko orang tersebut. Maka ini belum sempurna. Ya, qabdnya belum sempurna. Harus dia keluar dari toko tersebut, dari tempat tersebut, baru dia serahkan. Tentu saja qabd itu, ya, serah terima sempurna itu berbeda-beda tergantung jenis barangnya. Ya, maka kalau misalnya rumah, ya, maka dengan cara dikosongkan. Kalau seandainya belinya tanah, maka dengan cara dikosongkan. Kalau seandainya belinya mobil, maka dengan cara mobil itu sudah sampai ke garasi atau ke gudang si penjual, ya, yang minta dibelikan tadi, ya, sudah sampai, baru di sana terjadi akad. Adapun barang biasa, misalnya baju, maka dia harus keluar dari tokonya, ya. Maka ini harus urutnya beda-beda. Urut qabd itu berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, silahkan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah boleh saya kasihkan anaknya, ya, anaknya kucing tersebut kepada teman saya untuk dipelihara? Maka boleh saja. Ya, karena larangan itu berlaku kepada antara manusia, ya, ibu dengan anaknya. Adapun dengan hewan, maka tidak mengapa, boleh saja dipisahkan antara ibu dengan anak hewan tersebut. Maka boleh Anda kasihkan kepada, ya, teman-teman Anda tersebut. Maka tidak mengapa, insya Allah. Baik, mungkin ini saya dapat Anda sampaikan karena di sini komat, ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.